Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini dalam suasana pagi yang begitu cerah ya. Ada suara burung, suara ayam, suara angin, Masya Allah sejuk sekali. Baik di sini juga ada Ustadz Junaidi, ada Pak Yus, dan teman-teman dari Rasil, ada Ondi, ada Sawal ya. Nawal, Nawal dan Nesar di kamera. Kita ketemu lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husin Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Kali ini kita akan mengambil tema menjawab subhat-subhat yang dilontarkan orang-orang non-Islam terhadap Al-Quran. Nanti ada uraian ya. Assalamualaikum Ustadz Husin, Ustadz Alvan. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah dapat kita diberikan pemahaman tentang Al-Quran dan juga masalah subhat-subhat kepada yang pasti. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Alvan kepada Ustadz Anu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, ayah dan bunda, pemirsa televisi Silaturrahim dan pendengar radio Silaturrahim, jemaah dimanapun suara ini terdengar dalam ruangan Anda. Alhamdulillah kita kembali mendapatkan jamuan limpahan rahmah, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebelum kita melanjutkan kata-kata ini, mari kita doa bersama supaya limpahan rahmah keselamatan ini langgeng lestari di antara kita, dengan kita mengucapkan tahiyat islami kita yang kita kenal dan kita hafal bersama dengan kosakata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan merenungkan suatu tema di mana yang kekinian banyaknya sebuah tuduhan atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang luar terhadap dunia Islam dan juga untuk menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya kita semua mengetahui banyak sekali sekarang ini kaum murtadin atau yang keluar dari Islam dan dia mengatakan bahwa dirinya itu dari dunia Islam. Bahkan banyak yang mengatakan pernah pesantren, pernah membaca kitab suci Al-Quran, fasih bahasa Arab dan seterusnya. Disclaimer yang mereka klaim untuk menobatkan dirinya bahwa dirinya itu merupakan representasi dari dunia Islam dan dari Al-Quran. Sehingga terjadilah syubhat-syubhat yang dilontarkan ke dalam kitab suci Al-Quran. Nah, salah satunya yang lagi booming di YouTube itu ada seorang ibu-ibu yang mengklaim dia itu menjadi murtadin, mengklaim dia dari dunia Islam. Lalu dikatakan, mengapa ibu keluar dari dunia Islam? Saya keluar dari dunia Islam itu karena saya membaca kitab suci Al-Quran. Nah, di antara
yang dibuat alasan atau argumentasi seorang ibu ini tepatnya terdapat di dalam surat Maryam ayat 71. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini nanti ayat ini kita tanyakan kepada guru kita bersama, Ustadz Husain Al-Atos. Dan juga ada tuduhan-tuduhan yang lain atau syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada dunia Islam dan Al-Quran. Di antaranya juga adalah 171 dari surat An-Nisa. Allah mengatakan, Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulih wa la taqulu salasa al-ayah dan akhir ayat. Dari dua ayat ini sering didisklaimer oleh orang-orang luar untuk menyudutkan dunia Islam, sehingga terjadilah syubhat-syubhat sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Banyak tokohnya, banyak misionaris yang mempergunakan ayat-ayat ini untuk menguatkan pendapatnya bahwa Islam ini adalah agama yang salah, bahwa Islam ini agama yang bukan kasih sayang, apalagi tatkala nanti dihubungkan dengan demo, anarkis, dan intoleransi, seolah-olah betul-betul bahwa Islam ini tidak mengenal toleransi, dan seterusnya, dan sebagainya. Oleh karenanya, sebagai acuan dua ayat ini, mari kita renungkan bersama, kita kembali kepada zero, kepada nol, lalu kita hamparkan perasaan kita, jiwa kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya kita dibimbing oleh Allah sehingga penerangan dari guru kita bersama ini nantinya betul-betul dapat memotivasi kita bersama sehingga kita mempunyai keilmuan yang patut kita pertanggungjawabkan. Maka kita persilakan kepada beliau. Dipersilakan Ustaz. Ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Begitu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Alfar Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna. Begitu pula ada tamu kita, Ustadz Junaidi, Bapak Ius, kemudian saudara kita Ondi beserta ikhwan-ikhwan yang sedang melakukan pelatihan kerja pada pagi hari ini. Ada Saudari Nawal, Kaisar, ada juga Kaisar kita ini. Demikian pula seluruh pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, baik yang menyaksikan siaran langsung atau menyaksikan siaran tunda. Kita ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada akhir-akhir ini sering kita mendengarkan syubhat-syubhat yang menyebarkan keraguan-raguan di seputar Al-Quran. Demikian pula pada apa-apa yang berhubungan dengan ajaran Islam. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Alfar Sunardi, seorang wanita yang tadinya mengklaim bahwa dia seorang muslimah. Kemudian disebabkan karena dia membaca ayat 71 dari surah Maryam, di mana Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak ada seorang pun dari kalian, wahai orang-orang Islam, kecuali akan memasukinya. Itu merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhanmu. Begitu terjemahan dari ayat ini. Tidak ada seorang pun dari kalian, orang-orang Islam, kecuali akan masuk ke dalam api neraka. Itu merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kalian. Nah, wanita ini mengatakan begitu saya mendengarkan ayat ini, saya punya hati mengalami kegelisahan, ketakutan. Berbeda dengan ajaran Nasrani yang selalu memberikan harapan bagi mereka-mereka yang berbuat dosa juga, ya, Al-Masih akan menebus dosa-dosa mereka. Dan alasan yang lain yang diajukan wanita ini, bahwa dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Masih itu merupakan apa? Merupakan kalimat Allah dan ruh dari sisinya. Innamal Masihu ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dengan alasan ayat-ayat ini maka dia berpindah agama dari agama Islam menuju agama Nasrani. Pada hari ini kita akan menjawab syubhat-syubhat tersebut yang mereka lontarkan dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan-raguan dan juga bahagian dari apa? Dari kiat dan trik propaganda untuk mengajak orang-orang Islam yang tidak memahami Al-Quran berpindah agama. Pertama, kita akan bersama-sama merenungkan beberapa ayat sebelum ayat tadi, sebelum ayat 71. Agar kita betul-betul memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang ingin memahami firman Allah sepotong-sepotong, maka akan menyesatkan. Seharusnya kita memahami Al-Quran ya, seutuhnya. Nah, kita lihat. Kita lihat dalam surah Maryam pada ayat 66. Dimulai dari ayat 66. Ayat-ayat sebelumnya berbicara mengenai orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian di antara mereka yang berdosa kembali kepada Allah. Allah sebutkan jannati adnil lati wa'adar rahman ibadahu bil ghaib. Bagaimana mereka masuk ke dalam taman-taman surga yang Allah janjikan. Sewaktu mereka berada dalam kehidupan dunia, sebelum menyaksikannya, mereka beriman pada janji Allah. Mereka beriman mengerjakan amal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Ini kisah sebelumnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan orang yang meragukan akan hari akhir. Yang meragukan akan hari akhirat. Hingga akhirnya dia hidup ya, hanya untuk kehidupan dunia aja, mengikuti hawa nafsunya, membabi buta di atas kehidupan dunia ini. Allah kisahkan ucapannya dimulai dari ayat 66. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Lalu manusia ini menggambarkan mereka yang ingkar berkata, apakah mungkin apabila aku telah mati aku akan dikembalikan ya, untuk hidup kembali? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sederhana. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia tidak ngeh, tidak sadar, tidak ingat bahwasanya kami dulu menciptakan dirinya pada saat tersebut ya, dia merupakan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tidak memiliki eksistensi dari ketiadaan, Allah adakan dirinya. Maka betapa mudahnya Allah untuk mengulangi kembali apa? Kehidupannya. Bagi Allah semua sama. Menciptakan dari ketiadaan, mengulangi penciptaan bagi Allah sama. Tapi berdasarkan akal kita, bahwa mengulangi itu akan lebih mudah daripada apa? Daripada memulai. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Rasulullah, mesti demi dirinya. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhbirannahum haula jahannam jithiya. Demi Tuhanmu wahai Rasulullah, kami akan menghimpun mereka di orang-orang yang meragukan hari akhir, yang hidupnya hanyut bersama hawa nafsunya dalam kehidupan dunia, melakukan kejahatan dan perbuatan aniaya. Karena begitu orang tidak beriman kepada hari akhirat, hidupnya lepas kontrol. Kami akan menghimpun mereka, begitu pula setan-setan yang menjadi rekan-rekan dan leluhur mereka. Kemudian kami akan hadirkan mereka semua di sekeliling api neraka jahanam. Dalam keadaan jithiyah, berlutut. Thumma lananzi'adda min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani. Itu ya. Kemudian dari setiap golongan, setiap kelompok, kami akan mengambil orang yang paling ingkar dan durhaka kepada Allah sebagai pemimpin mereka menuju api neraka, bukan menuju apa?
bukan menuju surga, tapi pemimpin-pemimpin yang mengantarkan mereka menuju neraka. Allah akan panggil pemimpin mereka ya, yang menjadi apa? Idola, rujukan bagi mereka. Karena mereka yang paling bertanggung jawab. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siriya. Kemudian kami lebih tahu siapa orang yang paling layak masuk ke neraka. Artinya Allah tidak perlu diberitahukan, dia maha tahu siapa yang beriman, beramal soleh, walaupun tidak tercatat sebagai pahlawan, Allah tahu. Tapi walaupun digembar-gemborkan sebagai pahlawan, kalau dia pengkhianat tidak akan mengubah apa? Tidak akan mengubah sama sekali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setelah pembicaraan yang begitu jelas mengenai apa? Mengenai orang yang ingkar pada Allah dan hari akhirat. Lalu Allah menerangkan, tidak ada seorang pun dari kalian, wahai orang-orang yang ingkar dan durhaka kepada Allah, kecuali akan masuk ke dalamnya. Bukan kepada orang yang beriman. Kata pengganti ini kembali kepada mereka-mereka yang telah menjadi apa? Bahan pembicaraan sebelumnya. Masa kata pengganti kembali kepada apa yang tidak disebutkan? Jadi wa in minkum ay wa ma minkum, tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali akan masuk ke dalam, yaitu mereka-mereka yang ingkar, ragu akan hari kebangkitan, hidup hanya untuk tujuan duniawi semata. Jadi mereka semuanya bersama syaitan akan masuk ke dalamnya, enggak ada yang bisa mengelak. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa, tidak bergabung bersama mereka. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya, kami akan biarkan mereka berlutut di hadapan neraka. Jadi isi minkum itu bukan umum Ustaz ya. Isi minkum itu Kembali kepada mereka-mereka yang menjadi apa? yang kafir. Pada ayat sebelumnya. Iya. Ayat sebelumnya disebut asyaddu 'alar rahmani itu. Iya. Isi minkum. Jadi minkum di sini kembali, kan setiap kata pengganti itu kembali kepada sesuatu apa? Yang disebutkan atau yang menjadi topik pembicaraan dalam apa? Dalam majelis, bukan kembali kepada sesuatu yang nggak disebutkan sebelumnya. Betul enggak? Oleh karena itu kita lihat dalam surat Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum salamun qawlam min rabbir rahim. Atau lihat sekarang, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Anda perhatikan, sebelum ayat-ayat tadi Allah sebutkan tentang kebangkitan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina. Begitu untuk kebangkitan manusia tidak perlu repot-repot, hanya dengan suara panggilan dari Allah Ta'ala. Semua yang dalam kubur satu persatu bangkit dari kubur mereka. Yang telah binasa kembali hidup. Tahu-tahu mereka semua hadir di hadapan Allah. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Semua orang dari kalian akan dibalas sesuai dengan amal yang kalian perbuat. Lalu Allah bicara mengenai penghuni syurga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni syurga ya, mereka bersenang-senang menikmati beraneka macam buah-buahan. Bukan seperti buah dunia yang penuh dengan pestisida, dengan bibit, dengan berbagai macam apa? Zat kimia ya. Dengan berbagai, dari mulai pupuk kimia, begitu pula setelah matang disemprotkan hingga membuat cita rasanya tidak terasa nikmat. Apalagi kenikmatan kita di dunia terbatas, tapi di sana Allah lepas semua kenikmatan tiada batas. Jadi inna ashabal jannatil yawma fi syughulin, penghuni syurga pada hari ini fi syughul, dalam kesibukan. Bukan kesibukan yang memenatkan, kesibukan yang penuh dengan kebahagiaan fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka, keluarga mereka di bawah naungan pohon-pohon yang rindang
bertelakan dan bersandar, menceritakan pengalaman-pengalaman di masa yang lampau. Tidak ruwet menghadapi demo, tidak ruwet menghadapi Omnibus Law, tidak pusing-pusing juga bertengkar di DPR. Allah bebaskan dari semua keluh kesah tersebut. Kenapa? Di dunia hati mereka bukan untuk dunia. Mereka bekerja di dunia, berusaha, tapi mereka berbuat kebajikan terhadap sesama manusia dan menegakkan keadilan. Allah bebaskan mereka dari penderitaan dan kepusingan. Lahum fiha fakihatun walahum ma yadda. Bermacam-macam buah-buahan tersedia bagi mereka. Dan apa saja yang mereka minta disediakan oleh Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka tidak perlu memasuki api neraka. Malah mendapatkan sambutan salamun, salam sejahtera. Qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah setelah itu Allah berkata pada orang-orang durhaka nih, yang ingkar. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Minggir-minggir kalian. Berpisah kalian, wahai orang yang durhaka, dari orang yang beriman. Enggak disatukan. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu Allah katakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Menyisih kalian, berpisah, wahai orang-orang yang durhaka, dari orang yang beriman. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa bukankah aku pernah wanti-wanti berpesan pada kalian wahai anak Adam? Jangan kalian sembah syaitan, dia musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kisah-kisah yang disebutkan tadi bahwa orang-orang yang beriman masuk ke dalam neraka tidak ada sama sekali. Allah kisahkan dalam suratul Hadid antara orang yang beriman dan orang kafir. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di hari kebangkitan nanti kamu menyaksikan orang-orang yang beriman, cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka, begitu pula sebelah kiri kanan mereka. Sebelah kiri ini orang-orang yang durhaka nih. Sebelah kanan dan depan mereka apa? Cahaya yang terang benderang. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim busyrakumul yaum. Kabar gembira untuk kalian pada hari ini. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Taman-taman surga yang mengalir. Di bawahnya beraneka macam sungai. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang amat besar. Ini gambaran orang yang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada saat itu orang-orang munafik masih bergabung nih sama orang-orang beriman, belum dipisahkan. Begitu orang yang beriman berjalan di depan, diterangi oleh cahaya mereka, iman dan amal mereka. Orang-orang munafik, pria maupun wanita, begitu pula orang-orang kafir, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Nantikan kami supaya kami bisa ikut apa? Berjalan di belakang cahaya kalian. Malaikat langsung menghentikan mereka. Qila rji'u wara'akum. Silahkan kalian kembali ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya di tempat lain. Cari cahaya di dunia membawa kegelapan, menimbulkan penganiayaan, penyiksaan. Masa di akhirat mau menikmati sama dengan orang yang beriman? Jadi faltamisu nura faduriba bainahum bisur. Langsung mereka dipisahkan dengan dinding. Batinuha fihi rahb wa zahiruha min qibalihil adab. Di bahagian dalam orang-orang yang beriman di kelas VIP, di bawah penerangan dan rahmat Allah. Sedangkan di luar azab dan siksa. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ini orang-orang munafik dulu ya, di dunia yang berteman bersama mereka, memanggil mereka, bukankah dulu kita bersama kalian? Kita bersama-sama kumpul di DPR. Bersama-sama kumpul kita dalam apa? Dalam bisnis yang sama, alam nakum ma'akum. Dijawab, qalu bala. Betul, dulu kita berteman. Sekantor sama-sama, segedung sama-sama, seperjuangan sama-sama. Tapi bedanya cara hidup kita. Kita menempuh jalan Allah keridhaannya, kalian justru mengikuti apa? Bujuk rayu syaitan dengan tawaran dunia yang tidak berarti. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura
Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adzab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian biarkan diri kalian hanyut bersama fitnah dan godaan. Wa tarabbastum, kalian berharap supaya agama Allah dan kaum muslimin mengalami keruntuhan. Wa wartabtum, dan kalian terombang-ambing dalam keraguan. Wa gharratkumul hayatud dunya, kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Wa gharrakum billahil gharur, kalian diperdayakan juga oleh syaitan sang penipu. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kediaman kalian api neraka. Hiya maulakum wa bi'sal masir, itulah tempat berlindungnya kalian. Neraka sebagai tempat berlindung bernaung. Hiya maulakum wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau kita lihat nggak ada sama sekali cerita dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman masuk ke neraka mampir baru keluar, nggak ada sama sekali. Ada juga klaim orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa apa? Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari aja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Allah bertanya, qul attakhadhtum indallahi ahdan. Kalian sudah bikin perjanjian kontrak bersama Allah. Falan yukhlifallahu ahdah. Allah enggak bakal menyalahi kontraknya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian cuma asal ngomong tanpa dasar kebenaran atas nama Allah. Jadi istilah dicuci dulu di neraka terus baru keluar nggak ada itu ya? Dalam Quran tidak ada sama sekali. Dan siapa yang sanggup dicuci di neraka? Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun, sehari di sana sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Nah, kalau sehari di akhirat 1000 tahun, hidup kita di dunia ini katakan 100 tahun, 1/10 dari hari akhirat. Jadi kalau semenit aja disiksa, wal iyadzubillah, apalagi berapa hari? Kenapa ngarepin disiksa? Saya pernah mengantar satu orang untuk masuk ke dalam Islam. Sudah Islam di tangan kita, cuma ingin dapat surat ke Istiqlal. Sampai di Istiqlal, seorang tua yang kebetulan menerima berbicara di hadapan orang yang masuk Islam ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada ustadz tersebut. Dia panjang lebar bicara mengenai keutamaan Islam, di antaranya kita ini beruntung orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir masuk neraka kekal, kalau kita paling masuk ke neraka sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kemudian dikeluarkan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini jangankan masuk neraka, kesandung, cantengan, tangan kita kena lilin kita gak tahan. Begitu kita mual, buang-buang air, sakit berat, kita merasakan derita yang luar biasa. Apalagi mampir di neraka. Kenapa mampir di neraka? Minta sama Allah supaya dibebaskan dari api neraka, masuk ke dalam syurga. Karena neraka ini tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Oleh karena itu banyak riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwa orang akan masuk ke neraka kemudian dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah yang kita imani. Orang-orang yang amal mereka kurang tapi mereka beriman, mereka melakukan amal soleh bercampur dengan dosa mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan Nabi memberikan syafaat, tapi belum masuk ke neraka. Sebelum masuk apa? Setelah ditimbang, Allah mengizinkan kepada Nabi, begitu juga kepada orang-orang yang beriman bertakwa pada Allah, untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang diizinkan Allah. Bukan dari neraka, kemudian dikeluarkan. Ini mengerikan luar biasa. Ada yang mau mampir emang? Wal iyadzubillah. Kenapa orang yang beriman ditakut-takutin? Kita zaman masih kecil, saya yakin setiap orang di kita sama. Kita masih kecil ditakut-takutin, mau orang sekitar kita hati-hati, siratal mustaqim, sama dengan titian rambut yang dibelah menjadi 7. Kita takut pada saat itu. Kita nggak sadar bahwa ini sebetulnya merupakan riwayat-riwayat bohong yang nggak punya dasar. Sirat al-mustaqim itu adalah apa? Jalan tauhid, iman, termasuk Al-Quran membimbing kita ke jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, jangan persekutukan aku. Ini jalan yang lurus.
Begitu juga Quran membimbing kita ke jalan yang lebih lurus. Lalu dari mana cerita tersebut? Di Quran tidak ada, dalam hadis yang sahih nggak ada. Itu hanya merupakan dongeng-dongeng yang membuat akhirnya orang Islam salah jalan. Begitu juga gambaran bahwa orang-orang Nabi kita Muhammad SAW pada saat meninggal dunia merasakan derita sakaratul maut yang luar biasa. Apalagi umatnya. Akhirnya orang menghadapi kematian takut luar biasa. Saya pernah menghadapi orang yang meninggal dunia. Sehabis kita bicara tidak ada tanda sebelumnya. Dia baca ayat Quran, man ahsana fali nafsih, kelar langsung plek meninggal dunia. Di samping saya. Meninggal dunia tanpa derita. Sampai waktu dibawa ke rumah sakit masih lemas. Waktu dikuburkan juga tubuhnya masih dalam keadaan lemas. Sehabis membaca ayat langsung meninggal dunia pada saat itu, tidak ada derita sedikit pun juga. Malah ada orang sebelum meninggal dunia bilang sama anaknya, sekarang sudah sampai kemari. Dia berikan nasihat pada keluarganya sampai kemari. Begitu sampai di sini, dia ucapkan salam buat keluarganya, dia menghembuskan nafas terakhir. Orang yang beriman pada saat akan meninggal dunia, Allah berikan kabar gembira. Allah jelaskan kepadanya apa? Bagaimana tempat apa? Yang bakal didiami di taman surganya. Hingga suatu datang malakul maut dengan lemah lembut memberikan salam, bukan ketakutan, kabar gembira yang dirasakan. Seperti sahabat Nabi begitu apa? Detik-detik sakaratul maut di tengah-tengah perjuangan, dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Ketika malaikat datang, dia mengatakan sekarang saya mendapatkan apa yang saya dambakan, wa rabbil Ka'bah. Ghadan nalqa Muhammadan wal ahibbah. Besok kita ketemu Muhammad dan para sahabat-sahabat yang kita cintai. Jadi orang yang beriman tidak perlu khawatir. Kalau mereka beriman, beramal soleh, begitu sakaratul maut, malaikat datang dengan senyum, kemudian mencabut nyawanya perlahan-lahan, memberikan kabar gembira, kemudian menunjukkan tempat-tempatnya yang akan didiami di taman surga. Tidak ada ketakutan. Itu hadis-hadis yang menyebar, itu hadis-hadis bohong, palsu, yang membuat akhirnya orang takut jadi orang Islam. Betul-betul. Dalam sebuah riwayat, walaupun syaratnya dipertanyakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Orang kalau rindu berjumpa dengan Allah, Allah juga rindu perjumpaan dengan diri. Allah Subhanahu wa taala akan sambut dirinya. Dia merindukan Allah. Masa Allah sambut tamu yang merindukan dengan sambutan-sambutan yang bagaimana? Menyeramkan. Tapi sebaliknya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa. Orang yang enggak suka berjumpa dengan Allah, Allah juga enggak suka berjumpa dengan dirinya. Maka orang yang beriman, beramal soleh, yang hidup dalam ketakwaan, sewaktu dimandikan, digotong jenazahnya, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Kenapa? Dia akan menempati tempat-tempat dari taman-taman surga yang lebih indah dari apa? Dunia. Tapi sebaliknya kalau dia orang yang ingkar dan durhaka, waktu dimandikan, waktu digotong jenazahnya, akhiruni ila aina tadhhabu bi. Kemana kalian akan bawa aku? Balik aku ke belakang. Seperti kambing mau dipotong, ditarik-tarik dengan paksa. Kalau kambing dipotong berakhir deritanya. Tapi kalau manusia yang ingkar, dalam kuburnya penderitaan, liang dari liang api neraka, atau liang yang terhubung dengan api neraka, belum lagi azab dan siksa yang kekal di hari kemudian nanti. Oleh karena itu kesenangan dunia ini tidak ada arti apa-apa di hadapan apa? Di hadapan azab dan hisab di hari akhirat. Sedangkan derita dunia dan cobaan ini tidak berarti apa-apa di hadapan kesenangan di hari akhir nanti. Oleh karena itu kenapa Nabi, sahabat, para keluarganya, mereka berjuang mati di jalan Allah tanpa penderitaan? Karena punya harapan yang lebih indah. Tapi kalau sekarang orang Islam dibuat takut jadi orang Islam, dibuat takut juga menghadapi kematian. Akhirnya mereka tidak betul-betul apa? Tidak dapat betul-betul meresapi ajaran agama mereka dengan baik. Jadi wa minkum illa wariduha, bukan untuk orang yang beriman. Dan tidak ada seorang pun dari kalian, wahai orang yang durhaka, kecuali akan masuk ke dalamnya. Itu merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana sumpah Allah, la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajmain. Aku akan penuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia, bukan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang ingkar. Laman tabi'aka minhum
La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wahai iblis, siapa aja yang ikut kamu dari manusia, aku akan penuhi api neraka jahanam dari kamu dan mereka. Bukan dari yang beriman. Jadi ibu yang mengklaim bahwa dia masuk Islam, pindah agama dari Islam ke agama Nasrani, karena ayat ini, ketahuilah ini ayat bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Nah, pertanyaannya Ustadz, kan ini sudah kejadian. Ada ibu-ibu yang ternyata termakan dengan syubhat atau disengaja dilemparkan, disematkan kepada ayat 71 ini. Nah, untuk tidak merembet supaya nantinya menyelamatkan yang lain, kaum muslimin juga, bagaimana kiatnya nih Ustadz? Apakah kadangkala juga suruh kita nanya kepada Ustadz justru menyalahkan, bukan memberikan penerangan gitu. Nah, layaknya ini nanti tayangan kan sudah jelas tadi, bagaimana ini didakwahkan supaya tidak terjadi syubhat-syubhat selanjutnya dan memakan korban yang lebih banyak lagi. Tugas para ustadz dai untuk menerangkan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Tugas-tugas tim media untuk mensosialisasikannya. Oleh karena itu kita ingin nanti insya Allah potongan-potongan ini ya dijadikan apa? Dijadikan sebagai apa? Riset, supaya memberikan jawaban bagi mereka-mereka yang tidak paham kesian. Nah, tugas kita itu menjelaskan Al-Quran. Nah, saya jumpai ulama-ulama ini kenapa mereka justru tidak apa? Tidak menyibukkan diri mereka dengan Al-Quran. Quran hanya dibaca, dihafal, tapi tidak diterangkan. Malah sebagian besar waktunya mereka menyibukkan diri mereka dengan kitab-kitab kuning atau buku-buku yang ditulis oleh karya manusia. Sedikit waktu mereka untuk Al-Quran. Padahal pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi, Quran betul-betul menjadi apa? Menjadi fokus perhatian, fokus kajian, penghayatan, dan menjadi tolok ukur bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu kita ingin insya Allah ulama-ulama kita ini terpanggil hatinya untuk mendalami Al-Quran dan menyampaikannya sebagaimana peran yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada mereka. Nah, berkaitan dengan syubhat yang kedua, dia mengatakan bahwa yang membuat saya meyakini bahwa Yesus sebagai anak Tuhan adalah firman Allah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham minhu. Sesungguhnya Al-Masih adalah Rasulullah. Ayat ini menyatakan Rasulullah dan kalimat Allah yang Allah lontarkan ke dalam rahim Maryam. Dan ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Kalimat Allah yang dimaksudkan di sini sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Maryam. Inna mathala Isa, surat Al-Imran, inna mathala Isa indallah kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah mirip dengan perumpamaan Adam. Allah ciptakan Isa dari tanah sebagaimana Adam. Ya. Kemudian Allah katakan dengan kalimatnya kun fayakun. Tanpa hubungan suami istri. Karena Maryam seorang wanita suci. Dengan kalimat yang Allah lontarkan ke dalam rahim Maryam, lahirlah Al-Masih alaihi salatu wassalam. Jadi kalimat Allah di sini artinya apa? Kun fayakun. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat Al-Imran, idh qalatil malaikah, ketika malaikat berkata, ya Maryamu, indallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Allah menganugerahkan bagimu dengan kalimatnya kun fayakun. Seorang anak yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih yang artinya mengusap. Dengan mengusap seseorang yang sakit disembuhkan, yang buta disembuhkan. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Al-Masih. Jadi malaikat menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Maryam dengan kalimat Allah. Kun fayakun, menganugerahkan kamu seorang anak yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kalimat Allah di sini menjelaskan kalau kita diciptakan melalui proses hubungan suami istri,
Isa langsung dengan kalimat Allah sebagaimana apa? Kakek dan nenek kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Kalau mereka mempertuhan Al-Masih karena alasan ini, Adam lebih berhak karena Adam lebih apa? Senior. Betul enggak? Dan uniknya Quran menyebutkan Rasulullah utusan Allah bukan anak Tuhan. Adapun kata ruh bukan hanya Al-Masih yang ditiupkan ruh, ya. Tapi kita semua juga merupakan ruh dari sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang telah memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Setelah itu Allah menjadikan anak keturunannya, itu kita semua, dari sari pati tanah. Laki-laki memproduksi sperma, wanita memproduksi telur dari makanan-makanan yang mereka makan, yang berasal dari apa? Tumbuh-tumbuhan bumi. Tsumma sawwahu, lalu Allah sempurnakan penciptaannya tersebut. Setelah itu wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam janin dalam kandungan ibunya. Jadi bukan hanya Al-Masih, kita semua juga merupakan apa? Tiupan dari ruh Allah. Artinya anugerah kehidupan yang Allah anugerahkan buat kita. Jadi, kalau kita ingin memahami Al-Quran, jangan sepotong-sepotong ibu. Mestinya ibu pelajari ayat-ayat Al-Quran, kaitkan satu sama lain, akan jelas maknanya. Nah, kalau ibu salah faham, silakan ibu balik kembali, masuk ke dalam Islam tanpa ketakutan sedikit pun. Tapi kalau ibu menyampaikan hal ini hanya sebagai propaganda, untuk memurtadkan orang Islam, bertaubatlah. Karena ibu tidak akan lepas dari cengkeraman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara syubhat yang lain, Ustaz Alfan, berkaitan dengan selawat kepada Rasulullah. Mereka mengatakan kalau Al-Masih tidak butuh lagi doa dari umatnya. Malah dia yang akan menebus dosa umat manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad masih membutuhkan doa selawat dari umatnya. Maka jawabannya, selawat yang Allah perintahkan kepada kita semua, begitu juga malaikat diperintahkan. Bahkan Allah juga mewajibkan atas dirinya untuk berselawat kepada Rasulnya, bukan tanda kekurangan bagi Rasul, maka ini merupakan isyarat kemuliaan. Coba renungkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk nabinya. Coba renungkan. Allah yang menciptakan Nabi, menciptakan alam semesta, berselawat untuk Nabinya. Begitu pula para malaikat. Ini menggambarkan bagaimana sebutan Rasul di tengah-tengah malakutas samawati wal ard. Kemudian di bumi, Allah mengajak orang yang beriman untuk berselawat pada Rasul. Dia terpuji di langit, terpuji juga apa? Seperti Abdul Muttalib ketika ditanya, kenapa kamu namakan anak Muhammad? Agar terpuji di bumi, terpuji juga apa? Tidak. Oleh karena itu namanya Ahmad, Muhammad, dan lain sebagainya. Dan nama lain juga Mahmud. Jadi Allah berselawat untuk Rasulnya, malaikat berselawat untuk Rasulnya. Kita orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat pada Rasul. Kalau selawat Allah kepada Rasul ini bukan doa. Karena Allah berdoa kepada siapa? Semua kebaikan ada pada Allah. Selawat dari Allah untuk Rasulnya limpahan rahmat dan karunia. Dengan sendirinya apa? Limpahan rahmat karunia yang Allah berikan untuk Rasulnya juga apa? Melimpah kepada kita semua. Tapi untuk mendapatkan selawat dari Allah, selawat dulu pada Rasul. Berselawat pada Rasul sekali, menerima selawat dari Allah 10 kali. Berselawat kepada keluarga Rasul sekali, menerima 10 selawat dari Allah untuk keluarga kita. Jadi siapa yang diuntungkan? Kita. Jadi selawat kita pada Rasul ini justru membuka pintu selawat dan rahmat dari Allah dan malaikatnya. Kalau selawat dari Allah limpahan rahmat dan karunia, selawat dari malaikat merupakan apa? Merupakan gambaran untuk Rasul, ini merupakan gambaran bagaimana malaikat di samping bertasbih mengagungkan Allah juga menyebut nama Rasulullah SAW. Memohon kepada Allah untuk melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga. Sebagai apa? Gambaran bagaimana Nabi menjadi sebutan yang terindah. Nah, selawat dari kita kembali kepada kita. Bukan kembali kepada Rasul. Memang gak cukup dari Allah.
Cukup selawat dari Allah untuk Rasulnya, tapi selawat kita kepada Rasul kembali kepada kita. Seperti apa? Orang kalau bercermin, dia memandang cermin apa memandang dirinya? Memandang cermin. Pada saat memandang cermin, yang dipandang cermin apa dirinya? Dirinya. Begitu juga waktu dia bertasbih mensucikan Allah, bukan Allah yang disucikan karena Allah Maha Suci, tapi bertasbih kepada Allah mensucikan jiwa kita. Mentakbirkan Allah bukan membesarkan Allah atau menambah kebesaran Allah. Allah sudah Maha Besar. Tapi membesarkan Allah membuat jiwa kita dipenuhi dengan kebesaran Allah hingga tidak takut kepada apapun juga. Memuji Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menambah Allah agar lebih terpuji, tidak, Allah Maha terpuji. Memuji Allah membuat jiwa kita penuh kebahagiaan dengan luapan syukur yang tak terhingga. Itu namanya apa? Amal mir'ati. Amal mir'ati artinya apa? Mirip dengan orang mandang cermin, bukan cermin yang dipandang, tapi apa? Justru memandang dirinya. Begitu juga selawat kepada Rasul, bukan untuk Rasul, sebetulnya untuk kita manfaatnya. Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat juga berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Nah, selawat Allah dan malaikat mengeluarkan kita dari gelap menuju terang. Nah, untuk mendapatkan selawat dari Allah, kita harus beramal. Berselawat pada Rasul, menuai selawat dari Allah 10 kali. Malaikat juga memberikan kita 10 selawat. Kita berzikir, bertasbih kepada Allah, juga membuka pintu selawat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Setelah itu huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Jadi selawat kepada Rasul bukan karena Rasulullah butuh kepada selawat kita, tapi Allah ingin membuat hati kita terikat dengan Rasul. Begitu kita berselawat kepada Rasul, limpahan rahmat yang Allah limpahkan pada Rasulnya mengalir juga kepada kita semua. Kemudian juga menumbuhkan cinta pada Rasul, cinta pada risalah yang beliau bawa. Jadi agar hati selalu ingat. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau cinta sesuatu selalu menyebut. Lagi makan, coba si fulan di samping saya. Betul enggak? Lagi jalan-jalan, coba si fulan menikmati apa yang saya lihat. Apa saja yang dia suka, selalu ingin untuk apa? Seperti para sahabat Rasul mengutamakan Rasul dari diri mereka dan keluarga mereka. Nah, kalau kita cuma selawat nyanyi saja, tapi disuruh berjuang untuk Rasul, gak mau. Peringatan Maulid atau perayaan di mana-mana tempat, tapi hanya bernyanyi dan berselawat saja tanpa makna, sayang. Selawat kita harus kita resapi. Selawat dengan memohon pada Allah memudahkan kita untuk meneladani beliau, hidup dengan tuntunannya, dan membela juga risalah Rasulullah SAW yang dibawa dari sisi Allah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi Al-Masih alaihi salatu wassalam, Nabi dan Rasul yang dimuliakan Allah. Allah sebutkan kemuliaan dalam Al-Quran, tidak diragukan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang dijadikan sebagai Nabi penutup, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebutannya bukan hanya di dunia, tapi di tengah-tengah penduduk langit. Orang yang berselawat kepadanya akan menuai 10 selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat pada keluarga Rasulnya menuai 10 selawat untuk keluarganya dari Allah dan para malaikat. Ini merupakan rahmat yang Allah limpahkan bagi apa? Bagi kita orang-orang yang beriman. Asal betul-betul kita beriman, bertakwa, meneladani beliau. Ini merupakan 3 syubhat ya, yang kita jawab pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dalam kajian kita dengan judul menjawab syubhat-syubhat di sekeliling Islam. Kita akan jawab bil hikmah wal mau'izatil hasanah, agar orang tidak mengklaim bahwa kita apa? Kita mengada-adakan dari sisi kita. Jawaban kita insya Allah akan mengacu kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat dan salamnya pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang berjuang di sisi Rasul, begitu pula para Nabi, para Rasul sebelumnya. Dan Allah melimpahkan juga hal yang sama untuk keluarga kita, anak kita, memperbaiki akhlak kita, meluruskan hidup kita, menjadikan kita orang yang mencintai Allah, mencintai yang di sisi Allah lebih besar daripada kecintaan kita pada kehidupan dunia ini, hingga tidak sayang bagi kita untuk mempersembahkan hidup kita yang murah ini
dengan balasan yang jauh lebih indah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dengar tadi ya jawaban untuk yang subhat itu, yang menyebarkan subhat. Baik, kami mohon pamit. Insya Allah kita jumpa lagi pada lain waktu. Saya Muhammad Krishna, Nawal, Esar, Fahri, Anis, Malim, Yusuf Bangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.